teman-teman, kenalin akhirnya saya Nadra dengan NIM 2204517. Di sini aku akan coba presentasikan proses pengerjaan ujian tengah semester Geografi Penduduk dengan dasar pengampu Ibu Mentari Dian Pertiwi MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan proses pembuatan artikel UTS saya ini, di mana dimulai dari pemasukan judul, di mana saya memilih judul analisis konflik lahan di Villa Alam Panjang Resort, Taratak Galundi, Kenagarian Alam Panjang, Kecamatan Lembagumanti, Kabupaten Solo. Adapun dimulai dari abstrak, yaitu terkait konflik lahan yang terjadi di Villa Alam Panjang Resort Taratak Galundi ini antara kaum suku Bendang dengan pemerintahan. Selanjutnya terkait pendahuluan latar belakang, di sini saya mencoba memahami terkait geografi penduduk, di mana didefinisikan sebagai salah satu ilmu geografi yang mengkaji manusia dan penduduk. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan sering juga terjadi dalam geografi kependudukan ini, seperti yang dalam pembahasan saya, yaitu terkait konflik lahan. Selanjutnya, di sini saya merumuskan 3 masalah. Yang pertama yaitu apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik lahan antara kaum suku Bendang dan pemerintah yang terjadi di Villa Alam Panjang Resort. Kemudian apa dampak dari dari konflik lahan yang terjadi di Villa Danau Kembar ini. Kemudian apa upaya penyelesaian konflik antara kaum suku Bendang dengan pemerintah ini. Untuk pinjam pustakanya saya mencoba mengambil teori dari beberapa jurnal yang terkait konflik lahan juga, di mana di sana mereka juga menjelaskan tentang konflik lahan sesuai dengan yang pembahasan saya, di mana salah satunya dalam undang-undang yang mana menyatakan konflik lahan terjadi akibat adanya kesalahpahaman dalam pengadaan tanah dan pembangunan, di mana yang seharusnya menghormati hak-hak masyarakat dan hukum adat seperti yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan. Pemangku dan pengampu yang dimaksud ini itu seperti pemuka adat dan masyarakat adat. Adapun penyelesaiannya seperti itu dilakukan dengan kearifan lokal, seperti yang dihasilkan dalam pembahasan ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu metode penelitian yang saya lakukan. Di sini saya melakukan metode dengan metode literatur, di mana saya membaca dari berbagai sumber ilmiah dan beberapa penelitian yang telah terdahulu. Untuk hasil pembahasan yang saya maksud tadi, di mana hasilnya yaitu konflik yang terjadi ini akibat adanya sengketa lahan antara kaum suku Bendang dengan pemerintah, di mana terjadi mengambil alih lahan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya ganti rugi terhadap kaum suku Bendang. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik lahan. Nah, dampak yang ditimbulkannya seperti di mana ditutupnya PT Danau Kembar ini selama 7 tahun. Selain itu, masyarakat kaum suku Bendang juga memasangkan pelang tanda di mana hak milik mereka terhadap tanah tersebut. Namun setelah diselesaikan melalui perundingan secara adat antara kaum suku Bendang dengan pemerintah, di mana dilakukan musyawarah, kemudian didapatkan hasil bahwa kaum suku Bendang dapat memiliki kembali hak tanah mereka untuk dijadikan ladang seperti yang mereka inginkan. Kemudian kaum suku Bendang juga dapat mengelola Villa Danau Kembar ini untuk dijadikan wisata. Mungkin hanya sekian proses yang saya lakukan. Ini berapa daftar pustaka dari hasil referensi saya terhadap topik yang saya bahas ini. Sekian pembahasan saya terkait proses yang saya kerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.